Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan juga trik seputar itu. Bulan ini sudah mulai masuk musim penghujan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang membuat kontennya di luar ruangan, harus tetap jaga kesehatan dan kondisi ya teman-teman ya, agar bisa terus produksi video dan mengupload videonya setiap hari. Biar rekomendasi kita nggak berhenti ya teman-teman ya, karena kalau rekomendasi sudah berhenti repot teman-teman, kita harus mengulang lagi dari awal gitu ya teman-teman ya. Bahas apa nih? Mungkin ini masih ada kaitannya dengan video saya yang kemarin ya teman-teman ya, yaitu banyaknya orang yang ingin menjadi seorang konten kreator di akhir tahun ini teman-teman, yang diakibatkan memang sulitnya mencari pekerjaan yang layak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk mendapatkan gaji UMR aja udah sangat sulit sekali gitu ya. Dan saya juga lihat di konten-konten tutorial YouTube gitu ya, itu masih ramai peminatnya teman-teman, yang artinya ya memang benar gitu ya, banyak sekali pemula-pemula seperti kita ini teman-teman. Dan di video saya pun padahal itu video tahun lalu gitu ya, itu masih mendapatkan view sampai sekarang gitu ya. Ya meskipun nggak banyak, hanya mungkin hitungan ratusan saja, tapi video tersebut membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah thumbnail gitu ya, membuat thumbnail menggunakan Pixellab gitu ya, yang aplikasi tersebut pun udah saya nggak gunakan lagi gitu ya, karena menggunakan aplikasi Pixellab ini cukup memakan waktu ya teman-teman ya, untuk membuat sebuah thumbnail. Jadi sekarang saya lebih menggunakan Canva, karena Canva ini cukup simple dan cepat gitu ya. Templatenya juga banyak yang gratis dan bagus-bagus gitu ya. Buat kita ini ya pakai yang gratisan aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai budget lebih, nggak masalah, mau lisensi atau berlangganan itu sah-sah saja. Dan mungkin kalau channelnya sudah berkembang ya perlu gitu ya, yang memang senang menggunakan Canva gitu ya. Dan yang terbiasa sudah menggunakan Pixellab ya lanjutkan saja, karena bebas ya teman-teman, kita membuat thumbnail ini pakai aplikasi apa aja, terserah, senyamannya kita gitu teman-teman. Nah, saya nggak akan bahas mengenai aplikasi apa yang bagus digunakan gitu ya untuk membuat sebuah thumbnail, tapi saya akan cerita sedikit tentang keseharian saya mungkin gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, saya ketika lagi mencari buku gitu yang memang buat keperluan kerja saya gitu ya, saya pergi ke sebuah toko buku. Biasanya di rak tersebut gitu ya, itu akan berjajar buku-buku bacaan yang saya cari teman-teman. Nah, padahal gitu ya, isinya ya sama gitu ya, pembahasannya pun sama, dan tujuannya ya sama gitu ya. Tetapi dengan berbagai ragam jenis desain gitu ya, dari mulai covernya udah beda, dari mulai material ya, kertas yang mereka pakai beda gitu ya. Ya karena memang itu dari berbagai macam penerbit gitu ya, nggak satu penerbit, makanya buku tersebut akan berbeda bentuk gitu ya. Nah tetapi nggak tahu gimana gitu ya, biasanya saya membeli buku yang menurut saya ini ya menarik di pandangan saya teman-teman, meskipun buku tersebut lebih mahal dari yang lainnya gitu ya, sedikit lebih mahal itu nggak jadi masalah, karena ketika saya pulang ke rumah biasanya saya melihat buku tersebut, ketika tertarik saya ya jadi ingin membacanya gitu ya. Berbeda kalau saya baru lihat bukunya aja udah males gitu ya, cover bukunya sudah nggak menarik ya, gimana mau bacanya gitu ya. Makanya saya kadang lebih memilih buku yang memang benar-benar saya sukai dulu dari tampilan luarnya aja gitu ya, belum menuju ke dalam teman-teman. Nah dari cerita tadi, saya ibaratkan ini cover ini adalah sebuah thumbnail YouTube gitu ya. Ya thumbnail adalah cover sebuah video, cover ya cover buku gitu ya, sama aja gitu ya teman-teman. Fungsinya pun ya sebenarnya kurang lebih sama-sama aja gitu ya. Makanya yang namanya thumbnail ini memang ya perannya memang sangat berperan penting ya untuk video kita gitu ya. Gimana orang
mau masuk ke video kita, lihat thumbnail saja sudah ke-skip gitu ya, di-skip gitu ya, pilih video yang lainnya. Nah, makanya sebuah rasio klik tayang yang tinggi akan berpeluang besar untuk mendapatkan view, teman-teman. Tetapi sebaliknya, ketika rasio klik tayang kita rendah, maka ya gimana orang mau masuk ke video panjang kita gitu ya. Lihat thumbnailnya aja udah mereka skip, teman-teman. Nah, di sini bukan berarti, jadi teman-teman pemula ini jangan salah mengartikan ya, karena kadang salah mengartikan juga gitu ya. Untuk membuat sebuah thumbnail memang perlu banyak belajar ya, teman-teman ya. Ya nggak harus sekelas desain grafis juga, teman-teman ya, karena kalau sekelas desain grafis itu banyak sekali perhitungannya ya, dari mulai pemilihan font, dari mulai tata letak mungkin gitu ya, terus dari mulai kombinasi warna itu pun ada perhitungannya gitu ya. Jadi seorang desain grafis biasanya warna apa nih yang biar orang sekali lirik itu sekian detik harus melirik punya kita gitu ya, itu ada perhitungannya. Kita nggak usah sampai sana ya, teman-teman ya, karena terlalu jauh. Kita bukan seorang desain grafis. Seorang desain grafis juga perlu sekolah, perlu belajar lama gitu ya. Jadi di sini untuk pembuatan thumbnail ya minimal kita itu thumbnail kita yang kita buat ini minimal yang mempunyai sebuah unsur yang membuat orang ketika melihat thumbnail kita ini penasaran atau tertarik gitu ya. Itu aja dulu, nggak usah sampai ke desainnya harus mungkin kualitasnya HD gitu, nggak usah mungkin perangkat kita nggak mampu sampai sana, teman-teman. Jadi seenggaknya unsur itu aja, satu aja ya, teman-teman ya, yang sekiranya orang ini ketika melihat thumbnail kita ini membuat penasaran. Jadi karena si thumbnail ini berperan sangat penting gitu di video kita. Ketika banyak orang yang mengklik thumbnail kita, itu besar kemungkinan orang tersebut akan masuk ke video kita, dan begitu sebaliknya gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan lagi gitu ya untuk pembuatan sebuah thumbnail ini gitu ya. Ya seperti halnya video saya yang kemarin saya upload ya, teman-teman ya. Padahal YouTube sudah menyebarluaskan sampai ribuan pengguna YouTube gitu ya, tapi hanya mendapatkan penayangan cuma berapa kemarin ya, 86 penayangan saja gitu ya. Sangat timpang sekali gitu ya. Itu ya salah satunya diakibatkan oleh thumbnail saya yang nggak menarik, karena di situ juga di analisisnya kan klik rasio tayangnya sangat rendah sekali, teman-teman gitu ya. Jadi penting nggak penting sebuah thumbnail itu saya kembalikan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Ya meskipun banyak gitu ya youtuber yang lain juga nggak pakai thumbnail pun ya videonya tetap ramai. Thumbnail asal pun ya videonya tetap banyak yang nge-like gitu ya. Ya itu sih nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi seenggaknya yang namanya thumbnail itu kita ibaratkan ya sebagai seperti penerbit buku tadi ya, teman-teman ya, bagian dari marketing ya. Gimana cara orang mencuri perhatian dari mungkin pandangan pertama gitu, teman-teman, yang mengakibatkan orang akan tertarik dan tergiur menonton video kita. Itulah pentingnya sebuah thumbnail ya, teman-teman ya. Tapi kalau yang nggak mempercayai thumbnail itu nggak penting ya, nggak masalah gitu ya, teman-teman, karena YouTube ini bebas. Teman-teman bisa coba-coba aja gitu ya, ketika membuat sebuah thumbnail yang membuat penasaran orang atau bikin orang tertarik untuk menonton video kita, view-nya seperti apa, dan coba tidak membuat thumbnail gitu ya, viewernya seperti apa. Nanti teman-teman pun akan menemukan jawabannya sendiri. Mungkin itu saja dulu ya pembahasan kali ini, karena bentar lagi saya pulang kerja gitu ya, waktunya sudah mepet. Kita akan lanjut besok lagi, kita akan sharing-sharing kembali gitu ya. Dan apabila pembahasan saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih proses belajar ya, teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula, salam teknisi kreator.